Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 November sampai dengan 26 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas satu video kurang lebih 6 saham ya. Untuk minggu ini sebenarnya untuk playlistnya itu ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalau Anda klik di playlistnya di situ ada beberapa video ya untuk analisa beberapa saham yang untuk minggu ini ya. Jadi yang berminat silakan cek playlistnya ya. Saya mulai langsung dengan saham Friend ya. Jadi yang saya bahas di kali ini kebanyakan saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Jadi saya mulai langsung dengan Friend. Friend ini kalau kita lihat terus terang dia masih cenderung resiko ya. Karena support resistennya saya sudah gambarkan di weekly-nya ya. Ini grafik mingguannya. Jadi supportnya sebelumnya kan di 103 ya saya gambarkan ya. Kemudian resistennya di 114. Jadi kan dia sudah turun. Tapi yang di sini kalau yang suka spekulasi buy on weakness ya, mau buy sekarang sih boleh-boleh saja menurut saya. Kalau kita lihat di sini dia memang testing area ini ya. Kalau kita perhatikan 103 ini sudah tembus ke bawah, kemudian dia di sini dalam 1 2 3 4 ya. Itu low-nya di harga 100 ya. Jadi dia sebenarnya sih selama di atas 100 ya, dia masih cukup peluang ya seperti itu ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil rebound lagi ke atas 103 ya, ada kemungkinan dia mencapai target ke 114 ya. Jadi seperti sebelumnya ya, dia mantul, kemudian koreksi, mantul, koreksi ya. Ini testing area supportnya. Kalau kita lihat di sini ada formasi double top ya di sini ya. Jadi double top biasanya polanya sih reversal ya. Tapi di sini belum tentu ya, karena dia belum memang sudah tembus ke bawah neckline-nya ya. Tapi di sini masih ada harapan ya seperti itu ya. Jadi yang mau spekulasi buy on weakness boleh saja pasang stop lossnya di 100, maksimum di 95 ya. Seperti ini ya. Jadi target berikutnya di 114 itu untuk weekly. Kalau yang pakai mingguan ya. Ini kurang lebih ya saya lihatkan ya. Weekly-nya 13, kemudian 137 di sini ya. 168 itu kurang lebih resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya ya. Jadi trend daily-nya bagaimana? Di sini yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 99 dan 95 ya. Kalau yang mau buy on weakness memang saran saya sebelumnya di area 92 ya. Kalau dia koreksi di bawah 92, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Gitu ya. Tapi kalau posisi sekarang kalau mau buy on weakness ya boleh saja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nyicil aja, bertahap aja. Naik ke atas 105 kita tambah lagi atau buy up ya. Kemudian naik lagi ke atas 110 tambah lagi, naik ke atas 119 ya kalau dia breakout ya. Ya, ada kemungkinan dia akan berusaha naik sampai dengan 140-an di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, memang cenderung masih cukup lesu ya di sini ya. Tapi menurut saya sih masih ada harapan di sini ya. Memang sebelumnya ada beberapa isu seperti Friend bakalan merger dengan Excel atau bakalan merger dengan ISAT. Nah, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa ya, seperti itu ya. Kalau memang merger ya dengan Excel ya, yang diuntungkan memang Friend ya. Terakhir laporan keuangannya ruginya membaik ya, tapi masih rugi ya, ruginya masih lumayan besar ya. Jadi mudah-mudahan aja kedepannya masih cukup bagus lah ya. Kita doakan yang terbaik. Memang fundamentalnya jelek ya. Untuk trading ya fokus saja di pergerakan harganya yang garis-garisnya sudah saya berikan ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Friend. Berikutnya untuk Excel. Untuk mingguannya ini ya. Memang supportnya di 2800 ya. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Sebenarnya untuk Excel selama dia bertahan di atas 2800 untuk jangka panjangnya atau jangka menengahnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Karena dia sebelumnya kan dia konsolidasi di sini ya, resistennya dia breakout ke atas ya. Setelah itu kan dia selalu bertahan di atas 2800 ya. Nah ini garisnya kalau dia berhasil naik ke atas 2980 boleh buy ya. Naik ke atas 3070 tambah lagi target price berikutnya adalah dia mencoba untuk breakout resistance 3270 dengan targetnya di 3390 ya. Ini jauh ke belakang di sini ya. Di masa tahun 2020 ya. Seperti itu ya. Jadi ini jalurnya masih uptrend, masih peluang untuk naik lagi ya. Untuk Excel ya. Jadi belinya bertahap aja. Itu untuk grafiknya mingguannya. Kalau dari daily-nya ini sudah saya gambarkan buy on weakness areanya di 2800 ya. Memang belum dikasih ya.
Tapi di sini saya sudah gambarkan 2870. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas 2870, mau spekulasi buy langsung ya boleh ya. Naik ke atas 2980 tambah lagi, naik ke atas 3070 tambah lagi dan seterusnya. Kalaupun mau buy sekarang sebenarnya sih boleh nggak Mas Untar? Ya boleh aja ya. Kalau kita lihat di sini stokastiknya memang golden cross ya, mudah-mudahan dia berhasil naik, volumenya juga naik. Memang terlihat asing keluar ya di sini ya, di Excel ya, tapi kita jangan lihat asingnya ya, yang penting fokus di pergerakan harganya. Ini kan sudah saya berikan ya. Sebenarnya trading di Excel itu mudah ya, ini saya sudah pernah gambarkan sebelumnya di sini ya, sekitar Juli ya. Kalau selama dia berhasil breakout ke atas 2800 boleh buy kan, naik ke atas 2980, 2870 ya di sini ya, tambah lagi dan seterusnya. Bahkan ini tercapai ya targetnya ya, 3200. Jadi yang analisa saya sudah saya bahas sebelumnya, ini garis-garisnya yang coret-coretannya ya, saya nggak rubah ya. Jadi masih valid ya apa yang dikatakan Mas Suntar ya, kalau breakout ke atas ya beli ya. Jadi di sini juga sama, kalau dia selama bertahan di atas 2800 dia masih ada peluang untuk naik lagi ya, berusaha untuk breakout ke atas, capai targetnya di Fibonacci extension 161,8% ya, di area 3300 ya. Sebelumnya kalau kita lihat high-nya kan di 3270, sebenarnya sih boleh dikatakan sudah tercapai ya, kurang lebih lah ya, nggak bisa pas persis 3300 enggak ya. Yang mudah-mudahan kali ini bisa breakout. Kalau dia breakout ke atas 3300, target berikutnya di 3500 dan 3600 ya. Yang mudah-mudahan aja lancar. Kalau dilihat dari malinya sih masih cukup wajar lah koreksinya ya. Testing lagi area 2800. Kurang lebih cukup ya untuk emiten Excel. Berikutnya untuk ISAT. Nah, ISAT kita bahas dulu weekly-nya ya. Mingguannya memang di sini resiko ya, sudah saya gambarkan 7300. Kalau dia gagal bertahan di atas 7300 ya lebih baik jual dulu ya. Karena dia akan kecenderungan testing ke 525 ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya dia breakout, gagal lagi, breakout, gagal lagi ya. Ini berulang kali ya. Memang resisten 7300 cukup kuat. Kalau yang trading weekly ya mungkin tunggu area supportnya 5825 ya. Seperti itu ya. Itu grafik mingguannya. Atau tunggu sekalian kalau dia breakout ke atas 7300 ya. Kalau breakout ke atas 7300 boleh buy. Kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8000 ya. Seperti itu ya. Yang berani buy high sell higher ya. Itu untuk ISAT ya. Untuk weekly-nya. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya, tiba-tiba koneksi saya trouble ini ya. Jadi kalau kita daily-nya di sini area buy on weakness sudah saya gambarkan ya, di area 6750 ya. Jadi sebenarnya untuk ISAT ya, selama dia bertahan di atas 6750, ya, dia masih cukup bagus ya. Sebelumnya memang hari Kamisnya dia gagal ya, pernah tembus sampai 6600, kemudian dia rebound. Nah di sini area buy on weakness sudah saya sebutkan. Kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 6750, kalau mau buy on weakness silakan ya. Jadi mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 6750 dan 6600. Kalau dia naik lagi ke atas 7025 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 7200 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk ISAT ya, begitu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini untuk daily-nya. Memang agak sedikit memang beda ya dengan weekly-nya ya. Kalau weekly-nya tadi saya gambarkan kan dia sudah diturun di banyak 7300 ya. Jadi resiko testing 5825. Tapi kalau maksudnya trading manfaatkan kalau ini rebound ya, mau spekulasi buy on weakness sih boleh-boleh saja ya, seperti itu ya. Yang berikutnya untuk TBIG ya. Singkat saya sih TBIG sudah saya sering bahas banget ya di analisa samarian ya. Akhirnya hari ini terakhir hari Jumat ya, 19 November ya, dia berhasil breakout higher high, higher low dan juga higher close ya. Mudah-mudahan dia lancar. Minggu depan peluang untuk breakout ke atas 3000 ya. Ini dari daily-nya ya. Kalau naik ke atas 3000 mau buy atau tambah lagi atau buy up ya silakan ya. Target berikutnya di 3100 dan 3250. Mau buy sekarang boleh aja pasang trailing stopnya di area atau stop loss ya di area 2850 sampai dengan 2790 ya. Itu untuk TBIG memang masih sideways sih di bawah ya. Kalau stop loss saya agak jauh ya di 2700 ya. Selama bertahan di atas 2700 saya masih hold ya seperti itu ya. Memang sebelumnya di sini dilihat sudah turun di bawah 2700 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound ya, kalau misalnya kena stop loss ya silakan buyback ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang di saham seperti itu ya. Kalau sudah kena stop loss, ternyata besoknya atau beberapa hari kemudian naik ya. Ya kadang-kadang ya saham seperti itu ya, nggak ada yang tahu pasti ya. Tapi di sini saya lihat peluangnya masih cukup bagus ya, ada peluang untuk naik lagi ya. Untuk
TPIG ya. Memang dia testing area supportnya yang saya kotakin ini. Itu dari daily-nya. Kalau dari weekly-nya, ini sudah saya gambarkan support resistennya ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2850 ini ya, dia masih potensial untuk capai target sekitar 3440 ya. Memang ini kecenderungan dia sideways, tapi sideways-nya turun ke bawah gitu ya. Jadi hati-hati aja, tapi jangan terlalu takut ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, 3000-an ya, dia kemungkinan besar bisa mencapai 3440 bisa ya. Lumayan lah ya. Atau bahkan bisa breakout lagi ke 4000 ya. Jadi ini sebelumnya memang ciri khasnya kan dia naik tinggi ya, kemudian koreksi dia cenderung turun ya, minggu-minggu ya. Kemudian dia berhasil naik lagi, koreksi lagi, naik lagi ya. Ya semoga aja kali ini sideways lama, kemudian dia breakout naiknya tinggi ya. Kurang lebih cukup ya untuk TPG. Berikutnya untuk tower. Ini juga masih cenderung testing ya. Sebenarnya untuk tower ini masih cenderung downtrend ya. Kalau kita lihat ya arahnya ya. Memang dia di sini sideways tapi di jalur downtrendnya ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness sebenarnya boleh aja pasang stop lossnya di 1130 ya seperti itu ya. Itu kalau di daily-nya ya. Daily-nya bertahap aja naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1220 tambah lagi dan seterusnya ya. Atau kalau mau amannya saya sudah pernah sebutkan sebelumnya ya, tunggu aja naik ke atas 1270 kita beli ya. Naik ke atas 1300 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk tower ya. Untuk daily-nya. Kalau untuk weekly-nya kita perhatikan di sini dia memang testing kurang lebih area supportnya di sini ya 1150 ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja ya, pasang stop lossnya di 1150 dan 1130 lah ya, seperti itu ya. Jadi ini masih peluang, mudah-mudahan dia bertahan ya, peluang untuk rebound ya, maksud saya seperti itu ya. Kalau dia rebound target berikutnya di 1240 dan 1325. Ini untuk support resistennya untuk grafik mingguannya ya. Ya mudah-mudahan kali ini berhasil naik ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ini sudah saya bahas. Oh belum, satu lagi ya. Yang sampai kelupaan. Yang terakhir yang naik kencang banget ya. Ya, ini sudah saya bahas di analisa samarian ya. Ini di 880 ke atas breakout ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Di 3880 dan ini 3800 stop loss maksimum. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 3800 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia testing lagi area 3640 ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang otomatis order buy ini sudah saya sebutkan. Kalau dia berhasil rebound ke atas 3640 boleh buy ya. Naik lagi ke atas 3720 tambah lagi, naik lagi ke atas 3800 tambah lagi dan seterusnya. Ini targetnya masih memungkinkan ke 4000 ya. Kalau saya tarik garis Fibonacci extension ya, ini targetnya Fibonacci extension 127,2% kurang lebih tercapai lah ya 3940 sini ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ya, naik ke atas 4000, target berikutnya di area sekitar 4300 ya. Itu untuk Telkom ya, itu dari daily-nya. Kalau untuk weekly-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya untuk mingguannya ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau untuk weekly memang agak beda ya garis-garisnya untuk dengan daily ya, jangan bingung ya. Kalau yang pakai mingguannya supportnya sudah saya sebutkan ya 3570. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan kalau dia selama bertahan di atas 3570 dia masih cukup bagus peluang untuk breakout ke atas 3880 ya. Dan ternyata dia breakout ya. Kita jangan terlalu takut resistennya. Maksudnya ini resistennya. Apakah karena naik karena dia ada IPO anak perusahaannya ya hari Senin ya. Ya kita nggak pernah tahu ya. Apakah setelah IPO anak perusahaannya kemudian dia turun atau sideways atau malah naik lagi kita nggak pernah tahu. Yang penting di sini ya yang sudah punya ya pasang aja trade stopnya di 3880 ya. Selama dia bertahan di atas 3800 dia masih ada harapan untuk breakout lagi naik ke 4100 dengan targetnya di 4370 dan 4500 masih memungkinkan ya untuk Telkom ya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya lancar ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya mungkin tunggu aja di area 3640 lagi ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound persen kita buy. Tapi kalau turun lagi di bawah 3640 ya kita jangan langsung buy karena kalau turun di bawah 3640 resiko testing area 3400-an ya sepertinya. Ini di daily-nya sudah saya bahas. Nah, memang volumenya naik tinggi ya. Pembelian asing juga naik. Ya mudah-mudahan aja sukses ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham yang berhubungan dengan telekomunikasi untuk minggu ini tanggal 22 November sampai dengan 26 November 2021. Saya rasa sekian ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya.
Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.